Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri KTT APEC 2025 yang digelar di Korea Selatan. Kehadirannya disambut langsung oleh sejumlah pejabat tinggi Korea Selatan dengan penuh kehormatan. Setiap kunjungan luar negeri, Pak Prabowo memang selalu menyimpan momen menarik. Kali ini pun momen unik kembali terjadi. PM Jepang tampak mendekat sambil menggeser kursinya ke arah Pak Prabowo, lalu menyapa dengan hangat dan penuh rasa hormat. Sementara itu, penguasa dunia Anwar Ibrahim juga terlihat bertegur sapa dengan PM Jepang. Namun dengan posisi yang berbeda. Sang penguasa bumi Anwar Ibrahim yang mendekati PM Jepang, bukan PM Jepang yang mendekati penguasa bumi. Tak hanya itu, dulu warga Malaysia kerap menyindir Indonesia, mengatakan Indonesia menggadaikan marwah negara ke Amerika. Namun faktanya sekarang justru berbalik. Ternyata bukan Indonesia yang menggadaikan marwah negara, tapi Malaysia sendiri. Hal ini pun membuat gempar parlemen Malaysia karena banyak yang tidak setuju perjanjian dagang Amerika dengan Malaysia. Mari kita simak video selengkapnya. 인도네시아 대통령님입니다. 러시아의 프라보워 수비안토 대통령 입장하고 있습니다. 인도네시아의 국방장관을 거쳐서 대통령직에 오른 인물이고요. 이스라엘 대통령과 악수를 나눴습니다. 세계 5위권의 인구 대국이고요. 인구가 크게 많기 때문에 향후 발전할 가능성도 굉장히 높고 향후 국제사회에서의 영향력도 좀 점점 더 커져가지 않을까 이렇게 생각이 됩니다. 다만 이제 많은 섬나라들로 구성이 되어 있기 때문에 Malaysia ini jadi tumpuan dunia. Seluruh dunia perhati Malaysia. Dia gunakan tarif ni sebagai weapon. It is. Itu memang dia punya hasrat macam tu. Lepas tu Indonesia pula kena serahkan data dia kepada data rakyat dia. Data rakyat dia. Indonesia baru saja dijinakkan oleh Trump. Agak berat sebelah lah. Tapi nak buat macam mana? Terpaksalah ikut apa yang dimahukan oleh Trump. Kita akan menggerakkan ekonomi dengan kekuatan kita sendiri. Kita dihantam tarif berapapun, kita akan berunding, akan negosiasi. Kita hormati, tapi kita percaya kepada kekuatan kita sendiri, saudara kalian. Kalaupun mereka tidak membuka pasar mereka kepada kita, kita akan survive. Kita akan tambah kuat. Kita akan berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan pernah menyerah. Kita tidak akan pernah berlutut. Kita tidak akan pernah mengemis. Kita tidak akan pernah minta kasihan orang lain. Tidak perlu dikasihani. Bangsa Indonesia tidak perlu dikasihani. Kita akan swasembada pangan. Kita akan menjadi lumbung pangan dunia. Saya amat berasa duka cita
saya zahirkan di sini, Malaysia sebuah negara yang berdaulat. Bukan saja berdaulat politiknya, tetapi ekonominya. Bagaimana dalam masa tak sampai 2 hari, Presiden Amerika datang ke sini, telah berjaya menandatangani perjanjian dengan kerajaan kita yang melibatkan begitu banyak konsesi. Malaysia terpaksa bagi kepada Amerika dalam jumlah beberapa tahun ini berjumlah 1 trilion ringgit. Sedangkan apa faedah yang kita dapat? Kononnya tarif kita diturunkan. Amerika mengatakan mengenakan tarif kita 24%. So apabila kita berunding, dia kata turunkan 19%, 5% diturunkan. Kita rasa gembira. Yang tentukan 24%, Amerika yang turunkan 19% itu Amerika juga. Tetapi kita bagi concession yang begitu banyak kepada negara ini. Kita akan bagi kita akan beli berpuluh buah Boeing dari Amerika. Apa ni? Mencari gali minyak dan gas. Kita jumpa di perairan kita dan di negara lain. Petronas. Tapi bagaimana perjanjian kita dengan Amerika ini? Amerika mengenakan syarat Petronas kena beli LNG, gas asli cair, LNG. Petronas kena beli daripada Amerika setiap tahun sebanyak 3.4 bilion US, bukan ringgit. Ini satu penyerahan. Ini kata negara kita berdeka, berdaulat. Bagaimana ni? Yang amat berhormat Tambun, apa sudah jadi kepada ini? Beratus tahun negara kita mempertahankan melawan Belanda, Portugis, Inggris. Kita merdeka. Tapi hari ini Trump datang yang menjahannamkan Gaza, bumi Palestin. Kita support mereka dan kita serahkan kekayaan kita. Ini pemunggahan. Ini pemunggahan harta negara miskin Malaysia ke Amerika. Ini tidak boleh. Saya kritik. Saya tak tahu apa jadi pada saya selepas ini. Tapi saya tidak bersetuju. Bagaimana ada syarat Amerika kenakan bahawa ikut perjanjian kita mesti jual nadir bumi kita ke Amerika. Tiada siapa boleh menghalang. Mana boleh dia mengenakan syarat sedemikian? Ini yang perundang-perundang ini, menteri MITI ini, apa yang mereka runding ini? Ini penggadaian negara kita. Ini memalukan. Kena jawab di sini. Betul lah. Kita memang ada sopan santun, berbudi bahasa. Kena menari. Tetapi tanpa sebutir bom. Tanpa segapang. Tanpa apa-apa. Trump turun ke bawah ini. Kita menyerahkan ekonomi kita. Menyerahkan kekayaan negara kita. 1 trilion ringgit. Sedangkan setiap tahun kita berhempas pulas. Lembaga hasil dalam negeri kena cakutip. Custom kena putip. Semuanya nanti kita bagi kepada Amerika. Petronas bergaduh dengan setengah negeri, tak bayar royalti pada Kelantan, tak bayar royalti pada Terengganu, mungkir pada Sabah, mungkir pada Sarawak. Kita bergaduh sama sendiri, tapi berbilion kita bagi pada Amerika. Saya tidak bersetuju. Hidup Menteri Gudang. Sekianlah saja ucapan saya. Terima kasih. Menteri Gudang, saya minta laluan tadi. Saya nak minta laluan bagi dulu. Sekejap ya. Pendang. Yang berhormat pendang, masa sudah tamat. Dinamika politik di kawasan terus menjadi cerminan bahwa integritas dan kehormatan bangsa bukan untuk diperdagangkan. Indonesia melangkah dengan kepala tegak, menjunjung tinggi marwah dan kepentingan rakyatnya di setiap forum dunia. Sampai di sini with LK temani waktu Anda. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.